menyatukan warna kulit berwarna dengan gerakan feminis di persimpangan ras, kelas, dan penindasan gender. Memaknai dan memahami dan merefleksikan realitas sehari-hari dengan teori feminis. Itu disebut keadilan gender. Kalau gender equality, kesetaraan tak wes selesai. Pagi ini saya mengajak Anda untuk belajar melihat, memahami bagaimana kondisi orang-orang di dunia ketika tidak ada orang yang mempermasalahkan tentang penindasan, tentang ketidakadilan, tentang ketimpangan, tentang eksploitasi. Kita waktu itu menerimanya, wow ini keadaan alamiah manusia, ya seperti itu. Tapi saya nggak mau Anda langsung terjun bebas melihat fakta, melihat realitas tentang perjuangan-perjuangan yang dilakukan orang-orang yang terpanggil secara sosial, politik, ekonomi, budaya, ketika melihat makhluk hidup yang berjenis kelamin perempuan mengalami penindasan, mengalami penyiksaan, mengalami eksploitasi. Karena manusia sudah menerima sebagai given tentang semua alat-alat reproduksi yang dia miliki. Perempuan-perempuan dari kecil bahkan sampai dia tua, perempuan sudah melekat dengan yang namanya penderitaan, yang namanya kesakitan. Bagaimana perempuan ketika dia setiap bulan mengalami menstruasi, bagaimana ketika perempuan dia menikah, dia harus melakukan fungsi reproduksi, fungsi mengurus anak, fungsi mengurus suami, fungsi mengurus rumah tangga yang dalam tatanan Jawa, norma-norma Jawa itu yang lebih kena ya, karena saya yang lain tidak tahu bahwa perempuan, wanita itu wani di toto. Tempatnya dia di sumur, tempatnya dia di kasur, tempatnya dia di dapur, masak, manak, macak. Lalu ada fenomena-fenomena lain di mana laki-laki juga ingin merasakan kesakitan yang direkayasa secara alamiah. Dia melakukan perang-perangan, tembak-tembakan, bunuh-bunuhan, ngejar kuda, ngejar apa gitu. Sampai sekarang. Supaya laki-laki juga merasakan adanya penderitaan seperti perempuan. Perang, kekerasan identik dengan laki-laki, kelembutan, kecantikan identik dengan perempuan. Kalau Anda nanya kenapa ada demikian, tanya sama Gusti Allah, gitu ya kasarannya. Tapi kita tidak mempersoalkan itu, tapi dalam realitasnya ada problem, ya, ada problem yang dihadapi oleh perempuan. Saya bercerita sedikit seperti ini. Ya, jadi seperti apa keadaan sebelum ada pejuang-pejuang, sebelum ada tokoh-tokoh yang membaca, melihat, memahami realitas perempuan dari pengalaman perempuan, dari sudut pandang perempuan. Kompleks penderitaan perempuan. Ya. Kita di sini belajar bahwa peristiwa-peristiwa sebelum ada feminisme, sebelum ada kaum feminis, kondisinya seperti ini. Ya, di abad sebelum Masehi sudah ada. Di abad pertengahan lebih parah lagi. Anda tidak harus paham tentang tidak harus tiba-tiba paham ya menurut saya, karena selama ini saya ngajar juga merasa Anda itu sudah paham. Ternyata mahasiswa ketika diminta untuk mengidentifikasi, mencari tahu tentang pengetahuan bagaimana kondisi perempuan sebelum ada feminis, Anda bisa bayangkan abad 14-15. Anda pasti mahasiswa ilmu sosial tahu bahwa itu adalah abad kegelapan. Orang ingin mencari tahu kenapa bukan hanya
kita perempuan dan laki-laki menghadapi tentang kezoliman para raja, kezoliman para rahib, di mana tidak semua orang boleh pegang, menafsirkan, memahami, mengetahui isi dari Alkitab. Ya, nanti ini yang menghantarkan pada gerakan reformasi yang melahirkan agama Protestan. 95 tuntutan dari Martin Luther menghasilkan agama rasional, agama yang sudah menggunakan akal sehat, pikiran, nalar. Yang ini nanti mendorong adanya revolusi di Prancis 1789. Ini kita abad ke-8 gini. Saya kira sudah memahami bahwa abad ke-8 tidak diperbolehkan membaca menulis. Ini khusus bagi perempuan, dan ke dalam perspektif feminis ini ditonjolkan. Padahal kalau kita tahu tidak hanya semua orang boleh membaca dan menulis, ya bukan hanya perempuan tapi laki-laki tidak boleh membaca dan menulis. Ini adalah kondisi, ini adalah konteks, ini adalah lingkungan yang terjadi di Eropa abad pertengahan. Kita lihat wanita tidak boleh bersekolah, wanita nggak boleh kuliah, wanita nggak boleh bisa baca, bisa menulis. Kita ingat ini di abad segini, di Indonesia zaman R.A. Kartini, Anda harus tahu Kartini lahir abad 19 gitu ya, akhir abad 19 dia lahir, dan dia ingin membaca, menulis, padahal dia sudah paham bahasa Belanda karena dia kaum bangsawan, kaum ningrat. Tapi rakyat jelata tidak boleh menggunakan bahasa Belanda. Anda bisa bayangkan kondisi itu, kondisi tuntutan yang ada di Eropa dengan kondisi tuntutan yang ada di negara-negara jajahan termasuk kita, Hindia Belanda. Perempuan nggak hanya boleh ini, tapi menggunakan bahasanya pun tidak boleh. Kartini bermimpi ingin memelopori gerakan bahwa perlu bagi perempuan untuk bisa membaca dan menulis, juga bisa menggunakan bahasa Belanda, bisa menggunakan bahasa Inggris dan lain-lain. Problemnya, perempuan kalau gini nggak boleh bicara. Perempuan ngopeng rapat, yuk, banyak sekali karikatur-karikatur yang bisa Anda lacak dengan bantuan Google. Tidak boleh dia mendengar rapatnya laki-laki. Ya, misalnya kita rapat di sini, Anda jauh-jauh di sana nggak boleh nguping. Ya, Anda nggak boleh tahu politik, Anda nggak boleh tahu apa yang dibicarakan laki-laki. Ini kemudian terus terjadi sampai saat ini. Ya, kalau yang ini kan kita tahu ya, di hukum Islam terutama hukum waris dan sebagainya. Di Sumatera Utara itu juga udah banyak perempuan yang berjuang, tapi perempuan tidak memiliki hak untuk menguasai lahan dan sebagainya. Hukum waris dalam Islam juga ditetapkan laki-laki dapat 2,5 ya. Iya, 2,5. 2 apa 2,5? Saya komentara perempuan dapat 1. Kita protes. Anda tahu apa ini artinya? Artinya perempuan itu tidak punya kewajiban untuk menghidupi anak. Dia tidak punya kewajiban untuk menghidupi dirinya sendiri. Yang menghidupi istri, menghidupi anak adalah suami. Dan dia tidak akan mendapat warisan kalau bukan dari orang tuanya langsung. Itu ceritanya seperti itu, hukum waris. Kalau perempuan, dia dapat warisan, suaminya mati, warisannya jatuh ke istrinya. Gitu kan, enak perempuan. Dan dia kalau bekerja di sektor publik menghasilkan uang, uangnya dia bisa bebas untuk apa aja. Maka dalam keseharian kita saat ini, uangnya laki-laki, uangnya suami adalah uangnya istri, tapi uangnya istri adalah punya istri sendiri. Kan gitu, namanya ada uang laki-laki, uang perempuan. Kalau laki-laki bergaji, menghasilkan penghasilan dari honor, dari apa, tidak diserahkan kepada istrinya, karena ini uang laki. Duit uang lanang, uang laki gitu ya. Anda nanti akan begitu. Tapi gaji wajib diberikan ke istri. Kartu ATM wajib diberikan ke istri. Ini fenomena seperti ini sudah terjadi sekian ribu tahun gitu ya. Kalau Anda nanti bercerita, Anda kalau seperti saya sering ungkapkan kepada Anda, ketika zaman sebelum Masehi aja perempuan sudah jadi pekerja seks. Perempuan jadi pekerja seks. Nggak ada yang salah, itu bukan pekerjaan hina. Itulah perempuan. Dia menderita, dia nggak boleh punya anak sama Plato.
Cuma nafsunya laki-laki boleh disalurkan ke perempuan. Perempuan dipanggil. Ini waktunya laki-laki untuk melepaskan nafsunya atau memenuhi nafsunya. Oke, saya nggak bercerita itu, tapi sepertinya kita harus tahu ini. Dan oleh karena itu saya minta kepada Anda untuk bisa lebih memahami secara baik tentang perempuan, tentang feminis, tentang feminisme, dan tentang womanism. Ya, womanism. Kita jarang menggunakan kata ini. Kita lebih sering menggunakan kata feminism. Kita cari ada apa di situ? Womanisme. Kalau kita artikan apa nama perempuanisme gitu, gak cocok ya. Jadi nggak usah diterjemahkan ya. Jadi kita bilang aja womanisme, mengatasi problem yang dihadapi oleh komunitas yang secara historis terpinggirkan, berada posisi pinggir, nggak bisa menengah, nggak bisa ke tengah, dan di pinggir terus, maka disebut dengan marginal. Nama lain dan marginal yang dipopulerkan oleh Spivak, oleh Gayatri, dengan mengadopsi dari tesis dan konsep yang dibuat oleh Gramsci untuk menyamarkan, untuk menyembunyikan identitas kemarginalan. Orang yang marginal, orang yang terhegemoni, nggak punya kesadaran. Dia patuh, dia tunduk, dieksploitasi, didominasi, ditindas, dan sejenisnya. Ini womanisme. Jadi saya minta kepada Anda, apakah sama womanisme dan feminisme atau dengan feminisme? Ini awalnya di sini. Tapi di sini ketika Walker bilang womanis menyatukan warna kulit berwarna dengan gerakan feminis di persimpangan ras, kelas, dan penindasan gender. Titik temu gender dan feminis di mana, kan gitu ya. Jadi Anda jangan sama menyamakan dulu. Ada penindasan gender maka muncul gerakan feminis, jangan dulu. Tapi kalau kita ikutin si Walker dengan konsep womanis, perempuan jenis kelamin secara biologis memiliki peran dan fungsi selain yang dari hasil dari ciptaan Tuhan. Perempuan mempunyai fungsi reproduksi yang kita sebut sebagai kodrat. Ternyata dalam keseharian, dalam realitas kehidupan sosial, budaya, ekonomi, hukum politik, ternyata ada gap. Gapnya itu bunyinya adalah penindasan. Gapnya bunyinya subordinasi. Gapnya bunyinya eksploitasi. Gapnya bunyinya ketidaksetaraan. Semua ini diangkat oleh kaum feminis. Bahwa saya hadir, saya berjuang untuk meminimalkan semua bentuk ketidaksetaraan yang berbasis gender. Karena ketidaksetaraan bukan hanya dialami oleh perempuan, tapi laki-laki juga mengalami ketidaksetaraan. Jadi nilai-nilai feminis jauh lebih besar daripada womanis. Paham? Ini teologi feminisnya seperti ini ya. Kalau kita pengen tahu kenapa kita belajar teori feminis di ilmu politik, sekedar seperti ini pembukanya ya. Tapi saya ingin yang ini aja. Ya, jadi itu backgroundnya ya sebelum feminis tuh. Tapi nggak ada yang melawan saat itu, kecuali perempuan-perempuan dan laki-laki yang terpanggil untuk membuat situasi menjadi setara, untuk meminimalkan segala bentuk diskriminasi. Karena hanya warna kulit kita nggak bisa sekolah, hanya karena kita nggak punya uang kita juga nggak bisa sekolah, karena kita miskin karena strata, miskin karena status, miskin karena kasta, kita nggak bisa sekolah. Boro-boro sekolah menggunakan bahasa resmi seperti orang yang ada di struktur pemerintahan, struktur formal, kita juga tidak boleh. Begitu kompleksnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh populasi, oleh masyarakat, terlebih oleh perempuan. Perempuan itu beban subordinasinya itu sangat kompleks. Perempuan, kedua dia kulit hitam, perempuan tidak sekolah, perempuan itu miskin.
Ya. Itu sudah jadi beban. Nah, feminis ini kemudian melahirkan suatu gerakan, nanti feminis gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, dan gelombang 4. Gelombang 4 dianggap kelanjutan dari feminis gelombang pertama. Gelombang ketiga. Gelombang keempat mulai tahun 2000-an, dan itu dipopulerkan oleh kaum jurnalis sebagai post-feminis. Paham ya? Post-feminis. Jadi sudah pasca feminis. Kalau kita mau mengakui jujur, sekarang kita ini sudah ada di post-feminis. Post-feminis artinya problem-problem ketidaksetaraan sudah tidak relevan dipersoalkan. Kita sudah tidak lagi untuk berjuang mencapai kesetaraan. Kita sudah harus menikmati apa yang sudah diperjuangkan oleh feminis di gelombang ketiga. Yang minta hak pilih, yang minta kesetaraan upah, yang minta jadi politisi, yang minta kebebasan. Selesai. Kita sekarang konsumsi. Era konsumsi. Perempuan semua berdandan cantik. Universal dalam bahasa Baudrillard, simulakra. Semua orang sama. Di sana Anda pakai high heel, di sini pakai high heel. Di Eropa pakai high heel. Di Arab Saudi perempuan sekarang sudah bisa menggunakan sepeda motor. Dulu nggak boleh. Kesetaraan. Orang pakai hijab boleh, nggak pakai hijab nggak apa-apa, kecuali Prancis yang memang dia sekuler. Jadi Anda jangan sekali-sekali dalam kehidupan publiknya, terutama di sekolah, menggunakan hijab bagi perempuan. Bagaimana Turki meruntuhkan kerajaan Ottoman, ya, Kemal Atatürk. Dia ingin perempuan setara. Indonesia nggak ada problem, ya. Anda dari lahir, lahir 1 menit ke dunia, Anda sudah punya hak pilih. Anda bisa jadi presiden, Anda bisa jadi menteri, Anda bisa jadi rektor, Anda bisa jadi apa aja di Indonesia. Di luar sana ada story-nya. Kita cuma punya R.A. Kartini sebagai pembuka yang mengenalkan kepada dunia bahwa di Hindia Belanda ada seorang perempuan yang juga berjuang untuk emansipasi. Paham? Kita jangan lihat yang lain-lain, Michelle dan sebagainya gitu ya, Walker tadi. Tapi kalau di negara sana emang sangat ketat ya untuk mencapai kesetaraan. Di problem-problem kesetaraan itu menjadi problem universal. Lalu saya menanyakan pada Anda, balik lagi ke sini, apa itu feminis dan feminisme? Mengapa dipelajari sebagai teori di ilmu politik? Lalu seperti apa kondisi masyarakat sebelum ada gerakan feminis? Tadi saya sudah mengenalkan pada Anda, karena ada situasi yang benar-benar tidak beradab, situasi yang tidak berperi kemanusiaan. Perempuan ya budak seks, budak nafsu. Perempuan bisa dibeli. Sangat mengerikan. Apa nggak masih relevan saya? Ya, masih relevan kita di sini. Meskipun dunia di sebagian besar dunia sudah bilang post feminis, kita buru-buru post. Kita mungkin masih di gelombang kedua dan gelombang ketiga. Kenapa bisa terjadi? Karena kita tidak pernah mengalami perjuangan seperti yang dilakukan oleh feminis-feminis di asalnya. Kita cuma ada Kartini. Ya yang lain ada, tapi melawan untuk penjajah, melawan hegemoni, melawan dominasi kolonial ya. Cuk Nyadin, Dewi Sartika, lalu yang menjadi nama jalan di Kuningan itu. Yang jadi Kuningan apa? Rasuna Said. Pejuang-pejuang ingin membebaskan dari cengkraman Hindia Belanda. Karena bahkan sekarang kementerian yang Pak Fadlizon kalau nggak salah mengusulkan bahwa penjajahan kita jangan 350 tahun. Kalau mau ditambah mau dikurang, bilang aja kita dijajah 1000 tahun, gitu aja jelas. Nggak tahu maksudnya untuk apa. Kita jangan mengubah-ubah sejarah. Kalau kita sepakat sudah 350 tahun, ya udah itu perkiraan. Dari penjajahan 350 tahun menyebabkan kondisi Indonesia seperti sekarang. Ya, dijajah. Yang sedikit sekali kita bahkan tidak ada ilmuwan, tidak ada akademisi yang mencoba menuliskan perjalanan perjuangan semua warga Indonesia
melawan kolonialisme seperti yang Anda pelajari di teori-teori pasca kolonial. Kalau kita belajar teori postkolonial, Anda sudah paham kan? Anda bisa sebut beberapa orang, Edward Said gitu. Anda suruh sebut bisa. Gayatri Anda bisa. Tapi di Indonesia Anda nyebut apa? Apa yang bisa Anda sebut ketika kita belajar teori postkolonial? Gak ada yang bisa disebut. Karena bahasa kita bukan bahasa Inggris. Kita dijajah Hindia Belanda, tapi tidak semua orang boleh menggunakan bahasa Belanda. Tidak semua orang boleh masuk sekolah yang dibuat oleh Belanda untuk priayi dan bangsawan. Mulo misalnya, dan lain-lain, saya nggak tahu itu ya. Tapi tidak semua orang. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa problem-problem yang dihadapi perempuan itu sangat kompleks. Jadi persoalannya adalah di sini saya mengenalkan lagi kepada Anda sekaligus juga memberi penekanan bahwa kita percaya bahwa teori feminis itu berfokus pada ini. Perempuan dan anak perempuan, tujuan inheren mempromosikan superioritas perempuan atas laki-laki. Ketika kita bicara ini, sebenarnya kita bicara tentang ketidaksetaraan gender. Laki-laki dalam konteks interaksi dengan yang lain, ketika laki-laki dalam konteks berelasi dengan orang lain, dimanapun laki-laki adalah pemegang kuasa. Laki-laki adalah dominan. Itu yang diperjuangkan oleh kaum feminis. Berat jadi feminis. Bukan hanya ikut-ikutan memberikan penyadaran untuk kesetaraan gender. Apa yang terjadi jika Anda menjadi politisi? Apakah Anda berjuang seperti yang dilakukan oleh kaum feminis? Saya nggak yakin, saya nggak percaya. Orang-orang yang ada di terpilih, yang duduk di lembaga perwakilan politik, yang bekerja membuat regulasi dan produk perundang-undangan, sedikit sekali yang berjuang untuk menyuarakan suara perempuan. Ada sekian anggota legislatif, ada berapa sekarang? Ada berapa ratus? 100 berapa? Mereka berjuang menyuarakan perempuan yang tertindas, tertindas, tereksploitasi, teraniaya. Enggak. Jadi apa ya itu? Memang laki-laki itu adalah pemegang kuasa. Kalau Anda memegang kekuasaan, Anda punya efek lanjutnya adalah Anda bisa mendominasi, Anda bisa memerintah, Anda bisa membujuk, Anda bisa menghegemoni. Jadi terusannya ini banyak. Oleh karena ketika kita bicara teori feminis, kita itu satu lain juga bicara teori postkolonial. Satu sisi yang lain kita bicara juga teori kritis. Karena ada unsur emansipasi di teori kritis. Paham ya? Saya membaca banyak buku versi yang ditulis misalnya oleh Freud ya, dia mencoba menegakkan aturan-aturan patriarki supaya tetap patriarki berjalan dengan perspektif psikoanalisisnya. Sigmund Freud. Wah, kalau baca itu bisa emosi kita. Oh, patriarki gitu. Kita bukan mau menghancurkan patriarki, kita bukan meruntuhkan patriarki, kita bukan melemahkan patriarki. Nggak bisa. Karena itu adalah relasi gender. Ya. Jadi kita kembali ke sini. Ini ada beberapa hal yang kalau kita bicara tentang teori feminis, di sini ditanya. Ada logika biner. Logika biner artinya apa? Ada yang kita sebut dalam hal sekarang dengan lesbian, gay, bisex, intersex, queer, L, G, B, T, I, Q. Saya yang penting bagi Anda itu yang ini aja. Saya ingin mengenalkan Anda yang ini.
Teori ini meminta kita untuk mempertanyakan bagaimana kita sampai pada pembentukan biner ini. Biner, dua kutub saling berlawanan. Laki-laki, perempuan. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada dominan, ada subordinan. Ada superior, ada inferior. Ada barat, ada timur. Itu kan ini. Logika biner sering dipakai sebagai suatu konsep, sebagai suatu kerangka untuk menjelaskan posisi atau keberadaan sesuatu yang tidak setara. Paham ya? Oke. Kalau saya kesini ya lalu lihat video-video Anda sudah ngambil teori ya? Teori politik? Sudah? Kamu sudah? Iya. Saya tugasnya buat video kan? Iya. Itu dilihat oleh orang seluruh dunia. Anda bisa akses. Kalau saya lihat di sini ya, kita iseng-iseng aja, kita cek. Yang paling laris adalah yang buat teori feminis. Siapa yang buat teori feminis ketika teori? Banyak yang nonton. Iya, banyak sekali yang nonton. Mudah-mudahan bisa. Break the Glass Production. Ya nanti Anda bisa lihat ini. Bahwa Anda ternyata belajar sendiri, memaknai dan memahami dan merefleksikan realitas sehari-hari dengan teori feminis. Terus ada yang kosmopolitan, keren saya ngelihatnya. Nah ini, siapa ini? Razan, dia buat kosmopolitan, sistematis, bagus, ya. Jadi saya sudah tunjukkan ke Anda, dunia tahu ini. Wah ini adalah mahasiswa ilmu politik. Tapi saya bukan Anda seperti ini, tapi saya ingin memberi penekanan pada Anda harus bisa membunyikan realitas dan melakukan refleksi kritisnya. Terutama nanti teori-teori yang green. Kedua, teori feminis. Ketiga, teori postkolonial. Keempat adalah teori power and knowledge. Ya, jadi Anda harus bisa benar-benar paham bagaimana konsep-konsep utama yang sudah dikonstruksi oleh para ahli untuk membunyikan dan membaca dan untuk dipakai menganalisis adanya ketidaksetaraan, adanya ketimpangan dengan konsep-konsep yang sudah dibuat oleh Foucault, oleh Bourdieu, oleh teoritisi-teoritisi postkolonial yang lain. Jadi kalau Anda ingin menganalisis fenomena peristiwa, jangan pakai konsep-konsep yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak boleh pakai konsep atau teori yang hasil dari common sense dan intuisi. Ada. Itu yang disebut dengan pemikiran politik. Anda boleh menggunakan pemikiran politik, mengangkat tema-tema pemikiran politik boleh. Tapi itu kurang afdol. Karena realitas itu banyak yang menarik jika kita pakai dengan menggunakan teori. Ya. Saya nanti meminta Anda fokus di 5 teori untuk politik ini. Teori power, kedua teori postkolonial, ketiga teori green, 4 teori feminisme, kelima teori kosmopolitan. 5 teori, fokus. Anda harus mulai siapkan dari sekarang, ya. Jadi yang penting Anda bukan menceritakan kosmopolitan adalah teori bla bla. Feminisme adalah, bukan itu yang saya maksud, tapi Anda mengangkat fenomena. Ini ada fenomena yang relevan jika dibaca dengan teori kosmopolitan. Ini ada fenomena yang relevan dijelaskan, dibaca, dipahami, dianalisis dengan teori posko, gitu ya. Jadi Anda sekarang silakan memilih peristiwa yang bisa dijelaskan dengan menggunakan teori yang 5 mainstream itu. Karena itu teori menurut saya yang lagi relevan untuk membaca realitas. Sekali lagi saya ingin mengatakan pada Anda bahwa yang perlu Anda pahami dalam belajar politik adalah Anda bisa membaca secara kritis, secara dalam tentang peristiwa yang ada. Jadi jangan pilih topik, jangan pilih tema. Pilihlah, lihatlah realitas. Lihatlah epistemologi, lihatlah ontologi. Saya sering katakan gitu ya di kelas S2. Jangan Anda pilih topik, nanti Anda kejebak. Ada apa? Misalnya Anda sekarang lihat, saya pengen menulis skripsi tentang
pilkada, saya ingin meneliti tentang korupsi. Topik saya tentang korupsi. Anda akan saya kejar. Ada apa dengan korupsi? Gitu. Jadi, ini sekedar jalan pintas gitu, supaya Anda bisa menemukan teorinya, Anda bisa menemukan unit analisisnya, Anda bisa merumuskan pertanyaannya. Jadi langsung, ini kenapa koruptor, undang-undang RUU tentang perampasan aset koruptor kok nggak didok-dok, nggak diputuskan? Anda bercerita, korupsi di Indonesia sudah masif, korupsi di Indonesia sudah bagian dari kultur, korupsi di Indonesia sudah sistematis. Anda berceritanya seperti itu. Lalu Anda bisa pakai teori tentang birokrasi yang namanya blind spot. Blind spot kalau di Indonesia kan apa namanya? Titik buta. Birokrasi di Indonesia sekarang dalam titik buta. Pakai teori itu, bukunya ada kan? Di titik buta itu rentetannya sangat banyak. Anda bisa pakai teori titik buta. Tapi kalau Anda cuma bilang saya neliti korupsi, ditanya pasti apa yang kamu teliti dari korupsi, kan gitu. Lebih baik kita belajar membaca realitas itu dari sudut pandang Anda. Ya, untuk yang skripsi, carilah fenomenanya, bukan cari topik. Topik Anda akan bingung. Lalu Anda tidak akan pernah menemukan masalahnya. Anda akan sulit merumuskan pertanyaan penelitiannya. Tapi kalau nemu topik, saya ingin melihat korupsi di Indonesia tidak ditangani secara serius. Ini terbukti dari RUU perampasan aset selalu dihindari oleh anggota DPR sekaligus oleh Presiden. Gitu. Karena dampaknya terhadap anak-anaknya lah. Dia korupsi 3.000 triliun, 500 triliun. Itu sudah bisa menghidupi rakyat Indonesia 5 tahun gitu loh. Jadi itu adalah titik blind spot dari birokrasi di Indonesia, atau bentuk dari kegagalan reformasi birokrasi di Indonesia. Buat skripsi yang seperti itu jauh lebih menarik. Ya, saya kembali lagi ke sini. Ya, nanti cara membuatnya seperti itu ya. Yang kedua, ketika kita bicara feminisme, tidak hanya kita mendekonstruksi tentang relasi yang bersifat biner, tapi kita juga menentang objektivitas. Ini yang perlu kita pahami ini. Teori feminis di sini. Ini. Yes. Jadi teori feminis menyelidiki apa yang kita lakukan, siapa yang memberikan fakta-fakta yang kita bisa anggap sebagai bentuk hubungan yang subordinat, sebagai bentuk hubungan eksploitatif, sebagai bentuk hubungan penindasan. Jadi kita ingin menentukan objektifnya perempuan ini dalam kondisi apa gitu ya. Dalam belajar feminis ini sebenarnya apa yang mau kita tangkap? Ini adalah sebagai cara pandang kita membunyikan, kita membaca bahwa dalam keseharian perempuan itu memiliki relasi yang timpang, yang tidak setara dengan jenis kelamin laki-laki. Ya, karena dia laki-laki, maka dia dominan. Karena dia laki-laki, maka dia berkuasa. Karena dia laki-laki, maka dia bisa memerintah. Karena dia laki-laki, dia bisa jadi pemimpin. Karena dia laki-laki, dia bisa menjajah. Siapa yang ngajari? Lingkungan sosial budaya. Yang kemudian menjadi norma, menjadi nilai, menjadi pedoman dalam bersikap, berperilaku, bertindak. Terus diterus-terus, gitu. Itu yang bahaya. Jadi terserah Anda sekarang untuk membaca bagaimana ketika kita menggunakan teori feminis ini dipakai untuk menjelaskan tentang realitas ketimpangan, realitas ketidaksetaraan yang disebabkan oleh perbedaan gender. Dalam gender itu ada relasi kuasa. Dalam gender itu ada ketimpangan. Dalam gender itu ada perbedaan. Paham ya? Anda cek seharian Anda di rumah,
Anda punya kakak laki-laki, di situ ada figur laki-laki namanya ayah, ada figur perempuan namanya ibu. Anda bisa mengamati sekarang bagaimana relasi ayah dan ibu Anda di rumah. Relasi Anda dengan kakak laki-laki Anda di rumah. Relasi Anda dengan adik Anda laki-laki di rumah. Perempuan, ya, biasanya harus ngemong. Perempuan harus sabar. Perempuan harus ngalah. Perempuan tidak boleh dominan. Perempuan harus lembut. Perempuan tidak boleh bersuara keras. Perempuan tidak boleh membantah. Begitu banyak nilai-nilai yang dilekatkan pada perempuan yang menjadi pedoman dia dalam berperilaku dan bertindak. Oke ya, jadi teori feminis diberikan, bisa dipakai untuk menjelaskan relasi perempuan dan laki-laki dalam tatanan formal maupun dalam tatanan informal, dalam lembaga formal atau dalam lembaga informal, yang kita anggap sebagai perbedaan gender. Perbedaan gender. Kalau ada perempuan cantik, laki-laki ganteng, dalam pemungutan suara untuk menjadi pemimpin perusahaan, yang dipilih dulu siapa? Laki-laki, perempuan nanti. Kita biasanya ya dalam perusahaan ini ada manajer. Siapa yang cocok untuk duduk dalam posisi manajer? Manajer marketing, pemasaran. Kalau manajer marketing pemasaran biasanya perempuan cantik. Manajer personalia perempuan. Ya, pemasaran, personalia, HRD itu banyak perempuan. Tapi kalau manajer produksi laki-laki. Artinya apa? Dalam posisi struktur formal yang sama, kekuasaan laki-laki itu lebih banyak daripada kekuasaan perempuan dalam posisi yang sama sebagai manajer. Manajer produksi dimanapun, CEO itu pasti laki-laki, perempuan sedikit, kecuali siapa? Yang alat kecantikan, bukan Ibu Marta Tilar, siapa sih? Yang kekayaannya triliunan itu loh. Wardah, itu perempuan, dia berkembang pesat. Ya, tapi dalam posisi-posisi yang lain, misalnya Bill Gates, terus yang buat Apple, laki-laki. Perempuan paham? Enggak, ntar dulu. Banyak laki-laki. Kenapa? Itu yang harus Anda pikirkan. Apakah perempuan tidak mampu? Bukan itu problemnya. Dalam setiap posisi struktur ada namanya perbedaan. Perbedaan gender punya efek penindasan. Perbedaan gender punya efek eksploitasi. Perbedaan gender punya efek subordinasi. Perbedaan ini semua menimbulkan ketidaksetaraan. Mau diminimalkan, mau dikurangi menjadi setara. Siapa yang melakukan? Feminis. Yang dalam yang lainnya disebut womanis. Karena di sini ada unsur yang namanya sara. Suku, ras, agama, identitas. Kalau feminis ini ketidaksetaraan, tapi kalau dibongkar lagi dalam ketidaksetaraan ada identitas yang melekat pada kita. Anda hitam, saya hitam, jelek, pendek, buang. Pilih yang bagus, yang tinggi, yang ganteng, yang cantik. Identitas. Jadi feminis ini ya semua bentuk ketidaksetaraan tanpa melihat itu adalah identitas. Kalau womanisme itu identitas. Paham ya? Anda nanti 2 tahun lagi Anda ada di ruang publik, Anda berkompetisi, Anda sudah bisa mulai melihat dari sekarang. Anda harus mengenali identitas teman-teman Anda. Siapa yang bakal sukses di sini? Anda nanti, oh iya dia cantik, oh iya dia ganteng, kaya. Identitas. Bagaimana identitas ini bisa
disetarakan sama feminis. Bisa. Kita dari lahir sudah jadi anaknya orang kaya. Bapak kita, orang tua kita punya perusahaan, punya pabrik, punya buruh. Terus sama feminis, oh kamu beruntung. Tapi bagi perempuan-perempuan yang lain, yang anaknya petani, yang anaknya tukang tambal ban, yang anaknya tukang ojek, itu menjadi identitas. Maka Anda kalau baca media sosial, menonton film-film di media sosial, Anda jangan pasif. Anda harus lihat, kenapa selalu disebut anaknya tukang beca, sukses sekolah di universitas dunia ranking 1. Ditunjukkan, karena tukang beca adalah posisi marginal. Ya bapaknya tukang beca, tapi anaknya kan bukan tukang beca gitu. Kenapa identitas ini? Anda harus kritis ya. Kenapa identitas ini selalu dimunculkan ya? Saya nggak senang. Bukan saya tidak mengakui, karena secara alamiah anak tukang becak, tambal ban, buruh tani, ya tetap posisinya marginal. Ya tetap dia harus ditindas, yang tetap dia harus dieksploitasi, ya tetap dia harus mengalami ketidakadilan, mengalami ketidaksetaraan. Tapi ternyata di Indonesia banyak anak-anak dari orang-orang yang marginal muncul. Apakah ini ada berkaitan dengan perjuangan perempuan sebagai untuk mengatasi ketidaksetaraan gender? Ada hubungannya? Dia hanya ingin mengubah identitas dia. Masa saya anak tukang becak, terus saya jadi tukang becak juga? Kan enggak. Jadi artinya apa? Di Indonesia ketimpangan gender, ketidakadilan gender, ketidaksetaraan gender dalam berbagai bentuk, penindasan, eksploitasi, subordinasi, itu memang karakteristik masyarakat gitu loh. Itu memang warna-warni kehidupan manusia yang berdasar struktur. Paham ya? Saya kalau lihat orang-orang berhasil, udahlah, si A berhasil memberi pidato di Harvard University, udah itu aja. Jangan ini anak tukang becak petani sukses nih di Harvard, gak perlu, Ra. Itu identitas orang tua. Kan kita ingat Kartini, dengan pendidikan akan mengubah keberadaan seseorang. Wah, Kartini ingin sekolah ke Leiden, tapi keburu meninggal, gitu. Habis melahirkan dia meninggal, itu jadi problem kan, dokternya itu menjadi masalah. Udah, saya nggak cerita itu karena nggak banyak paham. Tapi kan karena itu, Buya kalau Kartini berangkat ke Leiden, itu Indonesia udah cerah dari dulu. Dia akan melakukan kampanye bahwa semua perempuan boleh menggunakan bahasa Belanda. Semua perempuan harus kursus bahasa Belanda. Masalahnya dulu nggak boleh gitu loh. Tapi kalau dijajah Inggris boleh. India loh bisa semua bahasa Inggris. Sampai Inggris itu kewalahan. Kan ceritanya gitu kalau dari teori postkolonial. Inggris mewajibkan semua anak untuk belajar. Ternyata dari proses belajarnya menimbulkan, membangunkan, membangkitkan daya kritis. Salah satunya dilihat dari tulisan Gayatri. Tapi tetap nggak direken sama Inggris. Kamu sampai menyilet lidahmu, sorry saya nggak ngereken. Kamu adalah jajahan saya. Kan gitu teori postkolonial Gayatri. Spivak, can subaltern speak? Kamu ngomong apa, sorry ya. Inggris menyesal itu. Memberikan pendidikan terhadap semua warga negara di tanah jajahannya. Pintar meneh bahasa Inggris. Kita enggak. Jadi lebih canggih mana? Inggris atau Belanda? Belanda. Belanda kalau nggak ditagih utangnya sama Inggris, VOC nggak bangkrut. VOC itu korupsinya udah tergila-gila. Karena kita dijajah Belanda, maka korupsi itu turun juga ke kita. Kan itu ya cerita bangkrutnya VOC. Gak gelem bayar utang dia ke Inggris. Ya diancam ke Inggris, bubar, diambil semua hartanya VOC, bangkrut disupingkat sama Inggris. Begitu Inggris ke Indonesia, dibom sama Rarik Surabaya.
Jadilah jembatan merah. Selesai. Itu ceritanya. Jembatan merah itu nggak tahu dulu catnya apa. Sekarang kan catnya merah supaya orang jembatan merah, simbol merah berarti catnya merah. Gitu. Aneh itu ya. Kedua, dari perbedaan gender kita ada ketimpangan gender. Nah ini dia ketimpangan gender. Teori feminis berfokus pada problem-problem ketimpangan. Ketimpangan. Bentuknya ketimpangan itu seperti apa? Bentuknya ketimpangan seperti apa? Timpang. Lokasi perempuan dan pengalaman situasi sosial berbeda dan juga tidak setara. Anda bisa bayangkan petani perempuan, buruh tani perempuan. Siapa yang akan milih dia jadi anggota DPR? Siapa yang akan milih dia jadi presiden? Siapa yang akan milih dia jadi menteri? Ada. Karena sudah petani, buruh tani, perempuan. Petani masih punya lahan, buruh tani kerja dari 5:30 nanti sampai jam 6 sore. Siapa yang mengusulkan? Enggak. Untuk posisi anggota DPR, untuk posisi menjadi staf ahli menteri, harus orang berpendidikan, harus punya prestasi, harus ditambah lagi identitas-identitas yang melekat kepada stereotip perempuan. Stereotip perempuan itu harus apa? Zaman sekarang, saya nggak bicara zaman dulu ya. Zaman sekarang, stereotip perempuan cantik, putih, rambutnya panjang. Iya, laki-laki juga gitu kayak artis-artis Korea dipermak. Ya terserah dengan make up, terserah dengan oplas, terserah. Itulah kondisinya. Untuk apa? Menutupi ketimpangan. Anda nggak cantik, saya jelek. Saya juga boleh bermimpi jadi staf ahli menteri, nggak laku. Kalau saya menjadi seperti figurnya Dian Sastro atau Nia Ramadhani, saya nggak ada di sini, Bung. Nggak ada saya di kelas ini. Kalau di S3 saya kemarin ngasih contoh ya, di S3 atau di S2, saya lupa. S3 kayaknya. Saya cita-cita kalau tinggi, putih, cantik, saya jadi apa? Jadi apa? Ayo tebak. Saya tinggi, putih, cantik. Tinggi saya 190, cantik. Atlet. Atlet ya? Enggak, saya ya kan udah saya ceritain. Saya jadi atlet. Atlet volley. Lawan Megawati. Enggak, karena saya tuh senang pakai baju sportif yang kayak gini loh. Saya senang pakai baju, sepatu, kaos. Dulu saya kuliah tuh pakai kaos, pakai jeans. Dimarahi sama dosen-dosenmu. Mbak, nggak ada baju lagi kah? Mbak, tolong pakai kaos yang berkerah ya. Saya dulu pakai kaos, pakai sepatu gini, pakai jeans. Saya tuh baru pakai rok. Dulu dosen tuh pakai rok ya. Setelah jadi dosen saya pakai rok span gitu segini tuh. Cantik dulu saya. Saya Bu. Iya, ya. Itu saya. Saya pengen jadi atlet bener. Karena apa? Saya suka Adidas, saya suka Nike. Wow, saya senang. Terus saya berjalan sama teman saya. Seandainya atlet itu, saya jadi atlet, saya kan dapat ini gratis. Terus dia bilang jangan ngimpi, Mbak. Ya saya nggak tahu. Coba saya jadi atlet, saya olahraga terus sampai tinggi saya 190, terus saya ngelamar, ya di klub volleynya Itali, itu ya, atau di Turki ya. Nggak mau di Korea, Red Spark nggak mau. Saya ke Turki, ke Itali, atau ke Rusia saya. Kan saya dikasih sponsor, dikontrak 10 tahun kayak Adam Jordan. Sama ada atlet, saya lupa ketika saya membahas teori keadilan, ada atlet dia jadi sponsor dan dia dibayar paling mahal di dalam atlet basket NBA. Dia dibayar sekian triliun, kontrak 5 tahun. Lalu ada penonton yang menangis ke pemain NBA itu, saya pengen sepatu seperti yang Anda pakai. Mak kenapa? Tapi saya tidak bisa beli. Berapa harganya? 200 juta. Akhirnya dia mengundurkan diri, nggak mau jadi bintang iklan untuk produk sepatu itu. Lalu dia mendirikan pabrik sepatu sendiri, nggak tahu apa namanya, ya dirahasiakan supaya orang bisa beli semua.
Barang-barang konsumtif itu sangat mahal karena bayar bintang iklannya. Sejak itu dia punya pabrik sendiri dan sepatunya terjangkau dan bisa dibeli oleh semua warga. Nggak harus 200 juta, 100.000 boleh gitu loh ya. Yang sekarang ini kan juga jadi problem kan untuk ini ketimpangan gender. Oke, ini ya. Rumah ranah privat tuh rumah tangga. Anda jadi ibu rumah tangga, tapi suami Anda adalah pengusaha. Lalu Anda dicalonkan jadi politisi, dibeli sama parpol, dijadikan ketua DPRD. Setelah jadi sukses ketua DPRD, dipilih, diusung jadi wali kota, bupati, bahkan gubernur. Kepilih lagi jadi gubernur. Terus diekspos sama media. Bupati yang di mana tuh, gubernur yang di mana tuh, cantik ini ada. Gak usah dikasih cantik ganteng, gak usah ya. Kalau Anda feminis, Anda berjuang untuk kesetaraan perempuan, kesetaraan gender, jangan lagi identitas yang menyebabkan ketimpangan, ketidaksetaraan disebut ya. Nanti kalau Bapak Ibu jadi, kalau Bapak Ibu kayak S3, kalau Anda semua kebiasaan S3 ya, identitas wali kota Sumatera Utara Gorontalo cantik, jangan. Identitas ini jangan lagi ditonjolkan. Ini kan ulahnya para jurnalis. Terus identitasnya gubernur ini bukan kaleng-kaleng apa sih? Ini Anda menghidupkan lagi perjuangan yang dilakukan oleh kaum feminis. Feminis itu tidak mau ini ada. Cantik, ganteng, anaknya orang kaya, itu sudah nggak mau orang feminis. Yang penting Anda setara. Anda pinter ya, orang tua Anda jangan diungkit-ungkit statusnya gitu loh. Ya. Ini kita belum paham ini, belum semua orang paham ini. Ini anak wong nggak duwe, pinter dapat beasiswa. Jangan dicantumkan itu konteks. Berarti kita selama ini belum mengerti perjuangan kaum feminis. Anda sekarang nanti bisa jadi menteri, jadi presiden boleh. Tapi Anda kalau membuat laporan, jangan nulis udah ganteng, kaya, udah cantik, pinter, jadi presiden. Jangan disebut. Anda kembali kepada ketimpangan gender. Terus kalau perempuan, kenapa? Udah gitu aja. Perempuan laki-laki ya tetap sama. Jangan gender ini diungkit-ungkit lagi. Paham ya? Gender jangan diungkit-ungkit. Ini sudah abad 21. Anda sekarang semua bisa jadi apa aja. Karena karakteristik untuk menjadi orang unggul dan sebagainya, pertama adalah prestasi. Oke, di sini ya. Jadi perbedaan gender, pembagian kerja seksual dan ini kalau di dalam rumah tangga ya Anda jangan nyari kesetaraan gender. Cerai nanti Anda. Dalam rumah tangga jangan cari kesetaraan gender. Kesetaraan gender jangan dicari di rumah. Carilah di sektor publik. Karena Anda yang perempuan-perempuan sudah mengalami emansipasi. Yang perempuan-perempuan Anda bisa duduk di S2, ngambil kuliah politik lagi. Politik dunia laki-laki. Politik itu keras. Suaranya ya keras-kerasan. Kuat-kuatan mental itu politik. Perempuan nggak cocok jadi politisi, nggak cocok terjun di politik. Karena dianggap lembek, sentimental, emosional. Apalagi lagi dapet ya Bu? Iya, tapi perempuan nggak kalah. Masuk menjadi politisi. Setelah jadi politisi, ya mereka bermain dengan banyak aspek kekerasan. Paham ya? Perempuan banyak aspek kekerasan, tapi kalau Anda kuat mental, karena secara perempuan tuh memang ya gitu, lembek, lembut. Kalau ada perempuan kayak saya, wah, dunia kiamat. Jadi perempuan dikorbankan, dikembalikan lagi ke posisi yang nggak boleh kritis. Tapi kita melupakan
bahkan mempolitisasi Gerwani. Yang ditonjol-tonjolkan Kartini. Kartini cuma pembuka, meletup betul, udah selesai. Gak selesai perjuangan Kartini. Cuma terbatas di korespondensi. Terus judulnya dikasih habis gelap terbitlah terang. Di mana gelapnya? Tidak pernah digambarkan. Gelapnya Indonesia, gelapnya perempuan Indonesia abad 19 itu di mana? Nggak ada story-nya kan? Iya tuh. Gelapnya perempuan Indonesia ada ceritakan. Yang nulis cuma Kartini. Padahal selain itu banyak. Bagaimana perjuangan Dewi Sartika, Cut Nyadin. Bagaimana perjuangan perempuan-perempuan yang lain. Bagaimana perjuangan Ken Dedes yang suaminya dibunuh oleh Ken Arok. Gak pernah diteliti kan. Kita tuh ngambil sing terlihat aja, sing gampang ditulis. Saya pengen belajar sejarahnya Ken Dedes. Kenapa Ken Arok tergila-gila sampai pesan keris ke Kempu Gandring. Dia pengen jadi raja. Siapa figur Ken Dedes? Gitu. Ya. Itu perempuan bisa mengubah kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari gitu. Seandainya ada penulis-penulis sejarah kayak Plato, kenapa Plato didokumentasikan? Sejarah Ken Arok tidak didokumentasikan secara internasional. Harusnya kita tahu itu. Ya, yang lain banyak sih, Tribuana Tunggadewi, raja-raja hebat, Cleopatra yang menipu raja Roma. Keren itu, ya. Cleopatra. Bukan kayak kita sekarang. Oke, nanti saya dikritik feminis kalau udah gini. Jadi ini ya, ada penindasan gender ini tadi apa saya bilang? Ini ketimpangan gender, sekarang penindasan gender. Ada teori penindasan gender yang jauh lebih kompleks. Karena dia jadi lebih kompleks dari teori perbedaan gender dan ketidaksetaraan gender. Karena perempuan di sini tidak hanya berbeda, tidak hanya tapi kan mereka ditindas. Bahasanya nggak enak ya, ditindas, disubordinasi, bahkan dilecehkan laki-laki. Anda kalau mau buat ini, misalnya perempuan yang dipenjara diperkosa oleh para sipir, yang kemarin yang masih itu, coba ini. Artinya perempuan tetap menjadi objek kekerasan. Perempuan diperkosa. Perempuan ya udah karena perempuan. Masa memperkosa laki-laki kan gitu ya? Yang diperkosa perempuan. Nah, ini intinya ketika kita bicara teori feminis, ini intinya. Kekuasaan adalah variabel kunci dalam dua teori utama penindasan gender, feminisme psikoanalitik dan feminisme radikal. Karena Anda bukan dari mahasiswa psikologi, saya tidak mengenalkan ini, karena ini pasti Anda harus bisa membaca buku dari Sigmund Freud dalam menegakkan nilai-nilai dan tatanan patriarki. Perempuan jangan coba-coba mendongkrak tatanan kemapanan patriarki. Ini yang biasanya menjadi alat isu yang digunakan oleh feminisme radikal. Gara-gara ada patriarki, maka posisi perempuan tidak bisa atau sulit disetarakan. Jalan keluarnya, perempuan dihimbau tidak menikah karena keluarga adalah tatanan patriarki. Pasti Anda di situ mengalami kekerasan, pasti Anda di situ mengalami penindasan, pasti Anda di situ mengalami subordinasi. Lah kalau ngajarin ini ya bercerai semua tuh, buyar semua tuh rumah tangga. Iya kan? Buyar. Karena keluarga itu lembaga patriarki. Anda bisa lihat bapak Anda
Ya ada yang sayang sama ibu Anda, ada yang bentak, ada yang nyiksa, ada yang ngaplok. Boleh tak? Boleh tak? Bapak Anda menggetak ibu Anda boleh? Kalau saya ngomong saya minta ini dibuang. Boleh. Itu kesepakatan keluarga. Terus negara intervensi. Gak boleh laki-laki suami melakukan KDRT terhadap istri. Apa urusannya? Negara ini kayak nggak ada urusan. Dan itu disahkan. Tapi kenapa undang-undang kesetaraan dan keadilan gender dari 2007 atau 2008 sampai sekarang nggak ada yang nyentuh? Ditaruh di gudang itu naskah akademiknya. Kenapa undang-undang KDRT yang disahkan? Karena banyak perempuan yang dibunuh, banyak perempuan ini karena berselingkuh. Oh, negara intervensi. Negara melakukan campur tangan untuk mengatur lembaga keluarga. Keluarga itu kan kontrak. Lembaga itu kan lembaga perkawinan kan? Anda punya orang tua, Anda punya suami, Anda punya istri nanti. Itu lembaga perkawinan. Lalu ke perkawinan Anda dicampuri negara. Gila enggak? Nah, saya ngajari di feminisme betul. Itu urusan keluarga gitu loh. Gitu. Anda menikah ya karena cinta. Anda menikah karena ada ganteng, ada cantik. Ya udah kan gitu, kesepakatan dia. Terus negara ngelarang tidak boleh melakukan kekerasan. Gitu ya. Jadi kalau suami melakukan kekerasan, istri melakukan kekerasan juga terhadap suami, dilarang oleh negara. Anda bisa dipenjara. Saksinya harus 5. RT, RW, tetangga, teman, repot ngumpul itu. Akhirnya banyak yang nggak melaporkan karena sulit mengumpulkan bukti kekerasan. Masa rumah harus ada CCTV semua? Iya. Ya. Ini persoalan serius loh. Negara hadir, tapi kalau warga negaranya nggak ada yang ngasih makan, negara nggak hadir. Mereka berantem karena para ekonomi, nggak dikasih uang belanja, nggak dikasih uang beli lipstik. Itu aja kan sederhana perempuan itu. Urusannya perempuan banyak, urus anak, mandiin anak, nganter sekolah, jemput ke pasar, masak, malam masih melayani suami, repot, tapi itulah perempuan. Terus mau feminis tuh nggak ngurusi yang gitu loh ya, jangan salah loh ya. Feminis tuh mengurusi yang di publik. Kenapa buruh dieksploitasi, diupah murah itu ini. Kenapa perempuan nggak boleh dipilih jadi ketua DPR? Kenapa laki-laki jadi ketua Kongres, ketua Senat? Kenapa laki-laki yang harus dipilih jadi rektor? Perempuan boleh jadi rektor asal apa? Cantik. Rektor-rektor perempuan Indonesia cantik-cantik. Gak ada yang kayak saya gini, lemah lembut mereka, gemulai, cantik, otaknya juga cantik. Tapi rektor laki-laki boleh apa aja. Elek boleh, gak pinter boleh. Perempuan no, syaratnya ditambahi. Karena laki-laki tidak suka perempuan jelek. Ya, Anda kalau jadi ini jangan mengeluarkan kata-kata seperti itu ya. Berarti Anda kesadaran gendernya perempuan mau cantik, mau jelek, mau pinter, mau enggak. Kita harus menerima. Jangan dibongkar bentuk-bentuk penindasan. Ini penindasan. Enggak, yang jadi dekan fakultas harus cantik, tinggi. Elek kayak apa rek? Aura Maghrib gitu, apa tuh? Terus disuntik putih terus, jebol ginjalmu. Disuntik vitamin C terus jebol. Jangan ya, Anda nggak cantik nggak apa-apa. Itu perjuangan feminis, ya. Tapi memang itu realitas. Jadi kita apa? Ya terus berjuang. Tapi tetap aja laki-laki membuat kriteria. Pemerintah pusat juga membuat kriteria. Jadi menteri ya 4 perempuan. Udah. Nggak boleh 20 perempuan. Padahal kuota affirmative action 30%. Berarti menterinya Prabowo harus berapa? Dari 48. 30% dari anggap aja 50. Jadi harus ada menteri 15.
15 perempuan. Itu di menteri. Di lembaga tinggi setara kementerian juga harus perempuan. Presidennya gak ngelakoni affirmative action, kok kita belajar affirmative action gaya apa rek? Gak ada gunanya kalau affirmative action. Tapi yang kita pelajari adalah kesetaraan ini penting. Itu bohongan itu. Kita mau di affirmative action sampai gak bisa. Karena apa? Karena laki-laki memang harus di sektor publik, perempuan di sektor domestik. Pembagian peran itu harus ada. Kalau semua jadi politisi, pasti ada penindasan untuk perempuan yang lain. Piara ART 10 perempuan semua, anak-anak kecil juga usia 10-12 tahun, ngepel, dia sendiri berkarir. Jangan Anda lakukan. Kesuksesan perempuan mengorbankan perempuan yang lain. Percaya itu. Jadi apa? Blunder kan? Tapi Anda tidak boleh mengingkari fungsi reproduksi Anda, kodrat Anda, gitu loh ya. Kalau feminis ini nggak ada sangkut pautnya dengan kodrat loh. Cuma bagaimana ketika dia mengalami penindasan yang kalau kita sebut disebabkan oleh ini. Di kantor Aminah jelek, saya butuh orang cantik, pinter, profesor, Aminah saya semua nih ini. Penindasan gender. Apa yang telah dicapai feminis sejauh ini? Apa yang dicapai feminis sejauh ini? Anda merasakan apa sekarang ini? Anda nanti bisa share dengan ibu Anda. Orang tua Anda kan paling lahir 76, 87, 80 ya. 75, 76 ya. Bisa bercerita. Bu, dulu dapat bapak gimana? Pak, dulu dapat ibu gimana? Ceritakan. Kesepakatan membangun rumah tangga gimana? Karena rumah tangga dalam konteks dan perspektif feminis radikal itu lembaga patriarki. Dan mereka pasti kuliah, dan kuliahnya dapat ini kan, materi-materi seperti Anda ini. Terus Anda mau bertengkar terus, orang tua bertengkar terus, anaknya kabur, bunuh diri. Kalau lihat orang tuanya bertengkar. Jadi ini konteksnya harus dilihat konteksnya ya. Anda kalau mau menikah, menikah. Anda harus punya peran. Namanya pembagian peran kok, gender kok. Tapi kalau Anda sudah menikah, berkeluarga, minimalkan ketimpangan, minimalkan penindasan, gitu loh maksudnya. Ya, ini. Ini kan urusan dalam negeri. Kalau dalam rumah tangga, mohon maaf, dalam rumah tangga itu kan urusan dalam negeri. Yang dibicarakan feminis itu apa? Yang luar negeri, yang luar. Bukan rumah tangga, luar. Ketika Anda jadi buruh gimana? Ketika Anda nggak dikasih hak untuk milih gimana? Ketika Anda nggak boleh belajar di mana? Ketika Anda nggak boleh kuliah gimana? Itu yang diperjuangkan oleh kaum feminis gelombang 1, 2, 3. Kalau gelombang 4 nih bebas. Anda mau oplas bebas. Anda mau jadi apa bebas di gelombang keempat. Karena perjuangan untuk kesetaraan sudah dianggap selesai. Jadi sekarang nikmatilah, dalam teori ya, nikmatilah sekarang kebebasan Anda sebagai laki-laki maupun perempuan. Problem-problem ketidaksetaraan, ketimpangan, penindasan sudah selesai. Nggak usah diperjuangkan. Itu teori. Tapi kenyataannya kita belum selesai. Jadi kita ngomong apa sekarang? Feminis ini omong kosong ini. Tapi kita perlu tahu gitu aja ya. Tetap kita bisa membaca dengan lensa bahwa ada ketimpangan, ada ketidaksetaraan. Ya udah gitu, berhenti di situ. Kalau kita mau benar-benar kesetaraan, ya paling enggak UNER harus rektornya perempuan. Ojo di lobby, Bu, ojo maju lho ya. Bu, ojo iki lho. Ojo Bu ya, dipesen nih kita, dijawel, ojo maju lho ya. Nanti jenengan saya kasih posisi ini. Itu yang namanya keabadian gender.
gender itu abadi, ketimpangan itu abadi. Selama ada pembagian peran, pembagian kerja secara seksual, maka kesetaraan gender ya kayak gini-gini aja terus. Oke ya. Ada pertanyaan? Sama gue sampai. Ya. Ya, jadi saya mau bertanya sekaligus bercerita. Jadi beberapa bulan lalu saya melihat di postingan Twitter dari akun besar di mana dia berpendapat bahwa transpuan itu adalah perempuan. Nah, kemudian di situ saya berpendapat secara luas dan ramai juga postingannya. Saya berpendapat bahwa tidak perlu ada yang namanya mengatakan bahwa transpuan itu adalah perempuan, karena ya menurut pandangan saya bahwa manusia itu ya semuanya itu setara apapun identitasnya, seperti itu menurut saya. Nah, lalu kemudian dari postingan pendapat saya itu saya dihujat sebagai TERF, yaitu atau singkatannya Trans Exclusionary Radical Feminist. Lalu saya berpikir ulang karena beberapa saya di visit, saya belum pernah sekalipun mendapat pembelajaran bahwa untuk memperjuangkan kesetaraan itu dengan cara mencampurkan identitas-identitas gitu. Dalam pendapatnya Bu Aminah sendiri, terutama bagaimana sebenarnya feminisme ini memandang mengenai trans dalam konteks feminis seperti itu. Mungkin begitu saja Bu, karena saya masih belum memahami feminisme secara, terutama yang di masa sekarang ya, karena ada konteks TERF itu tadi. Terima kasih Bu. Ya. Kamu mau nanya apa? Amel, mana Amel? Iya, Amel. Iya. Saya sudah minggu lalu ibu menjelaskan terkait recognition atau pengakuan. Lalu ibu jelaskan bahwa keadilan gender dan kesetaraan gender itu beda. Apakah feminisme ini termasuk dari recognition juga atau bukan? Feminis. Apa yang diperjuangkan oleh feminis? Kesetaraan. Berarti ada situasi ketimpangan, ada situasi ketidaksetaraan. Ya. Ketidaksetaraan gender. Bahasa Inggrisnya kamu yang ikut kemarin ya, ide-ide keadilan. Kesetaraan gender bahasa Inggrisnya equality. Feminisme itu ada di kesetaraan gender atau keadilan gender? Feminisme 1, 2, 3, 4 ada di keadilan gender atau kesetaraan gender? Kesetaraan gender. Yang menyebabkan ketidaksetaraan? Patriarki. Timpangan, patriarki, identitas, status, Konstruksi. iya status. Jadi gimana saya jawabnya? Ya. Recognition itu adalah identitas, perbedaan identitas yang tidak diakui karena dia jumlahnya sedikit, kecil, minoritas. Minoritas karena sedikit, kecil, dianggap tidak berpengaruh, wajib dieksklusikan, wajib dibuang, wajib dihantam, wajib dirusak, wajib didominasi, wajib disingkirkan. Exclusion. Jadi recognition itu adalah dalam bahasa kita, dalam bahasanya si Axel Honneth, Nancy Fraser, Charles Taylor, bermula dari ketiadaan pengakuan akan identitas. Identitasnya dia tidak diakui. Identitas bersumber pada ras, warna kulit, bahasa tambahin, bahasa, agama, etnisitas, plus orientasi seksual. Orientasi seksual.
yang kita sebut dengan yang kemudian ini dianggap sebagai identitas gender. Identitas ini harus diperhatikan dalam pembuatan keputusan politik. Jangan karena sedikit orang kulit hitam, sedikit orang suku minoritas, suku X, lalu ini dianggap tidak ada. Tapi cara mengakuinya gimana? Ya yang ini berjuang. Kedua, yang ini juga harus diakui oleh yang memerintah, oleh yang berkuasa. Identitas-identitas ini mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Oleh karena itu identitas ini disebut dengan identitas politik. Political identity. Political identity ini harus diakui. Supaya apa? Kita ingat kalau kita bicara recognition, gandengannya sama multikulturalisme. Multikulturalisme juga berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan. Identitas ini seberapa tipisnya perbedaan tetap harus diakui. Karena manusia, ini ngomongnya gini, manusia itu harus dilindungi, harus diakomodasi hak-haknya. Karena nanti ketika kita bicara tentang politik of recognition, itu berarti perlindungan terhadap hak-hak manusia. Hak-hak manusia itu harus bisa mencapai derajat yang tinggi yang namanya keadilan. Jadi kalau kita bicara multikulturalisme dan politik identitas, artinya kita berupaya untuk mengakui dan membuat keadilan warga negara. Warga negara semua haknya harus diakui. Jadi gak usah lihat identitas. Dan identitas tuh gak bisa dibuang sekecil apapun. Kan di Indonesia banyak nih berapa suku bangsa, etnis, gender. Yang transgender dibuang. Kalau Anda pengen jadi anggota DPD mewakili Provinsi Jawa Timur, mewakili Provinsi Gorontalo, Anda kelacak jejak digitalnya, Anda lesbong, Anda gay, gak boleh. Rusak, ini secara agama kan sudah rusak, gak boleh. Kok berani-beraninya dia? Anda sudah dibuang, gak diproses. Ada. Banyak orang Indonesia nggak boleh jadi. Anda udah cacat, Anda di stigma, Anda gay, Anda lesbong, Anda waria, nggak boleh jadi politisi, nggak boleh jadi wali kota. Di Australia bebas. Kesetaraan politik pertama kan ada di New Zealand, Selandia Baru, ya. Maka di Australia, Selandia Baru, Perdana Menterinya lesbong nggak apa-apa. Kan pernah punya Perdana Menteri lesbong Australia, nggak apa-apa. Ya, saya cuma hanya ingin mengatakan pada Anda, kita tidak boleh menghakimi orang. Hati-hati, LGBTI queer itu cair. Anda sekarang anti, nanti sore jam 3 udah lesbong Anda. Jam 2 nanti Anda sudah jadi gay, Anda nanti jadi transgender, cair, nggak boleh kita menghakimi. Bukan masalah lingkungan, seksualitas itu cair, orientasi seks itu cair. Aku belajar gini di Gaya Nusantara, jadi anak baik Pak Dede Utara. Saya belajar orientasi seksual, ngempel saya di Jalan Irian Barat itu jam 12 malam, pulang ditangkap polisi, pikir keluyuran ada apa. Jam 12 saya mau pulang ke rumah, dicegat sama polisi, diuber saya di Jalan Bubutan tahun 2005. Diuber ke polisi, perempuan sendiri. Terus dibuka motor saya, nggak ada apa-apa. Ditanya, "Itu dari mana?" "Kerja." "Jadi mana?" "Di UNER."
tunjukin KTP saya, baca alamat rumah saya, baru saya di. Ya mungkin karena alamat rumah saya dibebaskan. Coba gitu ketempuan saya, tangkap polisi jam 12 lebih 10 karena saya istilahnya apa sih, berinteraksi dengan lesbong gay itu loh, dengan waria di ini loh, di lampu merah sana ke Jalan Pemuda, kan dulu itu tempat kumpulnya waria gay. Saya sama Pak Dede, kamu kalau pengen mengamati kamu nggak boleh diam aja, ayo kamu ikut, turun saya. Mulai ditangkap polisi. Artinya apa? Itu identitas yang sampai hari ini tidak diakui. Bukan hanya oleh konstitusi. Kalau konstitusi kan setiap warga negara, tapi kalau warga negaranya ketahuan lesbong, warga negara ketahuan gay, warga negara ketahuan waria, stop. Ini yang diperjuangkan oleh feminis. Ini dianggap melanggar keadilan gender. Itu yang disebut keadilan gender. Kalau gender equality, kesetaraan tok wis selesai. Tapi kalau mencapai keadilan gender susah. Gender justice and gender equality, dua hal yang berbeda. Kita menginginkan keadilan gender, bukan hanya kesetaraan gender. Ya. Konsep trans. Kenapa laki-laki dan perempuan dihakimi, tapi perempuan dan laki-laki cuma disebut tomboy? Adil nggak? Kalau perempuan, saya dari dulu ya, saya dikonstruksi kakak saya begini karena dia nggak punya adik laki-laki. Saya dikonstruksi sama kakak saya, ayo main layangan, ayo main leker. Saya diajak kemana-mana kakak saya yang laki-laki itu. Kenapa saya dipilih? Nggak tahu. Mau protes ya, kakak saya kan masih ada. Mau protes, kenapa saya? Kamu pakai celana pendek, jangan pakai rok. Diatur sama kakak saya. Sampai sekarang, saya menjadi dosen pertama-tama aja. Saya pakai rok, karena dulu dosen nggak boleh pakai celana. Pakai rok. Ngeri dosen fisik tuh dulu semua dosen, nggak ada yang pakai celana panjang, nggak boleh. Begitu saya pulang, saya pulang ya. Terus lihat tuh, kok dosen boleh pakai celana? Sampai sekarang pakai celana. Sampai 2006 itu dosen pakai rok. Ya, nggak ada dosen pakai celana panjang kayak sekarang. Ini kenapa? Karena dianggap tadi kalau kita bicara feminis sudah selesai. Jadi kita mau apa aja boleh. Gitu ya. Jadi kalau transpuan begitu, dia laki-laki, nggak boleh jadi perempuan. Tapi lihat konteksnya, lihat budayanya. Kalau kita belajar ilmu begini di Thailand, Anda mencaci maki transpuan, Anda bisa dipenjara. Karena mereka jadi transgender transpuan, karena itu adalah proses reinkarnasi. Paham ya? Agama mereka reinkarnasi. Kalau kita kutukan, ibunya dulu ngidam apa kok anaknya jadi waria gitu kan kita. Tapi apa kata mereka, transpuan transgender? Jiwa kami terjebak dalam tubuh laki-laki. Bergaulah dengan teman-temannya Pak Dede Utomo, nggak tahu sekarang kantornya di mana. Saya bergaul dengan mereka. Tapi kalau ditaksir lesbong, wedi aku. Karena saya pernah ditaksir lesbong, diteror. Terakhir berhenti 2018. Gara-gara Ford Foundation memberi hibah untuk kursus gender and sexuality. Ternyata yang ikut perempuannya adalah lesbong. Kedua, transgender. Ketiga, kaum gay. Saya panitia dan penyelenggara ditaksir sama lesbong. Ya wedi ra. Ngeri ra.
Kalau ingat itu. Ngeri lesbong itu. Tapi kalau Anda bilang, nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu pilihan Anda. Kalau Anda merasa nyaman jadi lesbong, silakan. Gitu loh. Tapi Anda tidak bisa jadi politisi, Anda bisa jadi gubernur, Anda tidak bisa jadi pejabat publik. TNI Polri sekarang ketahuan gay, dipecat kan? Ya itulah norma kita. Itu ya. Orang sing lesbong, sing gay ya, sing lesbong ya banyak. Tapi kan kita nggak punya data, gitu loh ya. Hati-hati Anda kalau ingin mendaftar Akmil, ya, mau jadi NI Polri, ada alat tes untuk menunjukkan Anda lesbong, gay atau waria, ada alatnya. Tesnya di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Anda bisa menyembunyikan kalau Anda laki-laki sejati, tapi kalau ada tesnya, gugur Anda. Anda berpotensi gay, Anda berpotensi waria, Anda berpotensi lesbong. Selesai. Ya. Biasanya yang nguji adalah orang-orang dari fakultas ungu itu. Feminisme identik dengan ungu. Iya. Gitu. Psikologi lah ungu ya. Terus feminisme juga simbolnya ungu. Apa sih kok ungu? Lavender. Kenapa visip oranye? Ya karena yang putih diambil FK. Kenapa kita nggak merah? Yang merah diambil hukum. Ini tuh. Oke, ada pertanyaan. Ya saya nggak bisa memberi jawaban yang Anda harapkan, tapi konteks transpuan itu karena jenis kelamin itu masih dianggap dua. Dan kita meskipun selalu ada kuliah, ada banyak textbook, ada banyak buku, tapi dalam realitasnya kita belum menerima identitas sosial, jenis kelamin sosial ini. Kita cuma textbook, identitas kelamin sosial di textbook. Kita nyebut waria itu hanya di textbook. Dalam kenyataannya kita tidak menerima waria. Di KTP Anda tidak bisa menulis jenis kelamin waria, nggak ada. Jenis kelamin itu laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin biologis, jenis kelamin sosial tidak boleh disebut. Karena itu dianggap sebagai identitas orientasi seksual Anda. Yang paling lengkap identiti warga negara kan cuma Indonesia, jenis kelamin perempuan. Agama yang rahasia ditulis Islam. Kita ini yang salah identitasnya. Ya. Identitas agama hanya ada di Indonesia kan, Islam. Wes ngomelku sudah banyak. Ada pertanyaan? Ya puas nggak puas ya itu jawabannya. Ya. Jadi yang penting sebagai kata yang penting adalah kesetaraan gender atau keadilan gender. Keadilan gender. Kalau keadilan gender posisinya kita tuh manusia, bukan jenis kelaminnya. Baik jenis kelamin biologis maupun jenis kelamin sosial. Kalau saya bercita-cita keadilan gender. Keadilan karena kita makhluk ciptaan Tuhan. Ya harus punya akses ke sumber daya, ya harus diperlakukan baik, dihormati. Meskipun jelek, goblok ya bisalah diusulkan jadi pejabat gitu loh. Jangan yang jadi pejabat yang cantik, terutama yang perempuan ya. Saya sangat rasis di sini. Masa pejabat mesti yang cantik perempuannya? Kasih dong yang biasa-biasa aja gitu. Ya. Itu saya sebagai perempuan juga nggak nyaman. Rasis itu. Baik, kalau tidak ada, saya tutup kuliah ini. Ya. Ya. Terima kasih Anda sudah hadir. Ya, mudah-mudahan Anda mendapat sesuatu, paling nggak mengenal, meskipun bukan pengetahuan tapi Anda mengenal. Ada bukti-bukti ketimpangan dalam realitas kehidupan kita sehari-hari, ketimpangan, ketidakadilan, ada penindasan, ada ketidakpengakuan identitas kita, ada ketidaksetaraan, ada eksploitasi. Tapi itu kata feminis bisa diatasi, bisa dikurangi kalau kita
berjuang. Kakak boleh nyerah, kita harus berjuang.